tahu semua yang mati di sini, termasuk Ratna. Disutradarai oleh Ade Darmastria, film ini berkisah tentang seorang jurnalis perempuan bernama Weni yang sengaja melakukan penyamaran menjadi narapidana. Dirinya melakukan itu demi mengungkap kebenaran akan misteri kematian adiknya Ratna di sebuah bangsal mengerikan yang oleh para narapidana disebut sebagai ruang kutukan. Siapapun yang memasukinya akan berakhir dengan kematian. Selama menjalani hari di bangsal isolasi, Weni mulai menemukan berbagai kejanggalan di mana banyak kematian tak wajar di sana. Tak disangka, tempat mengerikan itu menghubungkan kenyataan antara si baik dan yang jahat. Mampukah Weni menguak segala kejahatan yang terjadi? Berikut ceritanya. Di suatu malam, Ratna berbaring lemah dengan wajah penuh darah. Gadis tak bersalah itu harus menanggung siksaan di penjara akibat ulah manusia penikmat dosa. Saat langit gelap, Ratna mulai dihantui oleh sosok mengerikan yang siap menyantap jiwa. Ia merangkak keluar untuk menyelamatkan diri, namun sosok misterius tetap mengikuti. Lampu di lorong gelap penjara seketika padam hingga gadis malang Ratna tak bisa berbuat apa-apa. Sosok bayangan hitam mencuat dari belakang hingga tiba-tiba setelah kejadian itu, seorang jurnalis bernama Weni menyamar menjadi tahanan lapas Ratu Adil untuk mengusut penyebab kematian adiknya. Ia dibawa menggunakan bus khusus bersama beberapa tahanan wanita untuk menuju ke penjara paling berbahaya itu. Ini berkas mereka semua. Sesampainya di sana, sipir penjara langsung menyambut warga baru yang akan menghabiskan waktu hukuman di sana. Farhan langsung memeriksa berkas para penjara di mana ada Cika dengan kasus pembunuhan dan Weni yang terjerat kasus narkoba. Jalan. Para tahanan senior turut menyambut kedatangan junior mereka dengan penuh sukacita. Pak Herman, kepala lapas Ratu Adil, memberi sambutan dan wejangan untuk napi baru itu. Ia menegaskan jika mereka harus patuh terhadap segala aturan di sana agar aman dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Kalau kalian patuh, kalian akan baik-baik saja. Sipir, bagikan perlengkapan mereka. Setelah mendapat kelengkapan seragam dan alat mandi, mereka digiring menuju ke sel masing-masing dan film pun dimulai. Weni terhenyak melihat sosok Imah yang bertingkah aneh. Ia berada satu sel dengan Yanti. Wanita itu langsung mengajak berkenalan. Yanti berkata mereka beruntung hanya 2 orang dalam satu sel, sementara di sel lain sampai menampung belasan orang sekaligus. Yanti yang gemar membaca buku itu menghabiskan waktu di sana. Ini satu-satunya yang buat kita tetap waras tinggal di sini. Siang harinya saat makan di kantin, beberapa napi senior mulai membuat kerusuhan. Yanti berbisik jika gadis paling jagoan di lapas mereka bernama Bella. Wanita itu memiliki kekuatan yang besar, bahkan bisa membunuh napi lain dengan sekali pukul. Benar saja, Suri, seorang napi baru, mengusir napi lainnya untuk duduk di kursi makan sendirian. Suri pun langsung jadi incaran kekejaman Bella. Tanpa alasan yang jelas, Bella mengambil nampan besi milik napi lainnya dan Weni menghentikan aksi gila Bella yang hampir menghancurkan wajah Suri. Ada apa ini, ha? Untungnya, sipir penjaga melerai keributan itu hingga si Weni selamat dari amukan Bella. Mereka membawa tahanan wanita yang terluka ke klinik agar wajah yang robek segera diobati. Setelah kembali ke sel, Yanti langsung memarahi Weni yang nekat berurusan dengan Bella sampai menghentikan perkelahian tadi siang.
Dengan ketus, Weni berkata jika Bella hampir membunuh Suri jika perkelahian itu tidak dihentikan. Yanti sedikit muak dengan sikap sok pahlawan teman sekamarnya itu. Ia kembali memperingatkan jika di penjara tak ada yang namanya orang baik. Tingkah Weni hanya akan menyusahkan dirinya sendiri, bahkan bisa mati sia-sia di dalam penjara. Yanti bercerita sudah banyak napi yang mati karena berurusan dengan Bella. Di malam yang kian larut, Weni mencoba untuk tidur di kamar yang pengap itu. Suara longlongan manusia yang meminta tolong sampai membuat Weni terperanjat ketakutan. Weni membangunkan Yanti, namun wanita itu tak mau peduli. Weni berusaha untuk tidur, namun suara lain mengganggunya lagi. Melihat pintu sel penjara terbuka dengan sendirinya, Weni langsung beranjak pergi. Ia menyusuri lorong gelap dengan lantai yang lembab dan lampu berbinar. Di tengah lorong muncul sesosok wanita tak dikenal. Weni bergegas menghampiri wanita itu yang ternyata mimpi buruk itu membuat Weni terbangun dalam ketakutan. Si penjara membangunkan para napi untuk segera melakukan aktivitas outdoor. Yanti dengan sukarela menjelaskan setiap karakter sipir yang bertugas menjaga mereka. Farhan adalah sipir yang selalu patuh pada Pak Herman, seperti sedang mengincar kenaikan jabatan. Juga ada 2 sipir wanita bernama Sumi dan Lucy, 2 sipir cecengu yang mata duitan dan mudah disogok. Selama memberinya uang, maka kehidupan mereka akan baik-baik saja. Sementara Adit adalah sipir baru yang belum pernah melakukan kesalahan. Yanti yakin 2 tahun lagi Adit akan berubah seperti sipir munafik sama seperti sipir lainnya. Adit menjemput Weni untuk ikut ke ruang dokter Rusdia. Di sana Weni bertemu dengan dokter psikolog untuk memantau kesehatan mentalnya. Sambil mengisi psikotes, Weni mengungkapkan jika semalaman ia mendengar banyak suara aneh yang mengerikan. Dokter Rusdia berkata jika tahanan lain sering mengeluhkan hal yang sama. Mereka menduga suara itu berasal dari bangsal isolasi. Meski banyak orang berkata demikian, Bu Dokter tak mau langsung percaya. Ia menganggap semua itu hanya rumor belaka karena bangsal isolasi adalah penjara paling menakutkan di lapas tersebut. Dokter Rusdia yakin gambaran ketakutan para napi direfleksikan melalui suara aneh yang terdengar oleh mereka sendiri. Saya sudah selesai, Dok. Sudah, Weni. Selesai menjalani psikotes, Weni kembali menghampiri Yanti di halaman yang sedang asik duduk sendiri sambil membaca buku. Yanti bercerita bahwa Bu Dokter adalah orang yang paling baik di lapas mereka. Ia menyarankan agar Weni mencurahkan segala isi hatinya pada dokter psikolog itu. Weni tertarik untuk membicarakan bangsal isolasi yang menjadi momok bagi para tahanan. Yanti mengaku jika bangsal itu adalah tempat paling berbahaya karena bisa membunuh tanpa menyentuh. Ruangan itu berada dekat dengan sel mereka. Semua orang percaya bahwa bangsal isolasi adalah tempat yang terkutuk. Semua orang yang pernah masuk ke sana jarang ada yang bisa keluar hidup-hidup. Ada yang hilang kewarasan, bahkan banyak juga yang sampai kehilangan nyawa. Setelah mendengar suara jeritan tadi malam, Yanti meyakini suara itu berasal dari bangsal isolasi yang sedang meminta tumbalnya. Ia yakin ada yang mati di bangsal isolasi tadi malam. Adit mengajak Weni untuk bertemu dengan Bu Sekar di dapur. Wanita itu adalah napi senior yang mengurus dapur di lapas. Bu Sekar pernah bertemu dengan Ratna sebelum gadis itu ditemukan meninggal. Meski Adit baru 3 bulan di sana, ia mendengar jika Ratna adalah korban kesekian di bawah pimpinan Pak Herman. Jaksa Saiman sengaja memindahkan Adit ke lapas itu untuk melindungi Weni jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ratna menjadi korban kesekian dari penjara Ratu Adil pimpinan Herman. Pak Saiman lah yang membantu Weni untuk menyamar sebagai napi dan masuk ke lapas itu untuk mengusut penyebab kematian Ratna.
Adit membenarkan bahwa bangsal isolasi adalah tempat yang paling ditakuti. Banyak napi yang tak kembali setelah dimasukkan ke bangsal itu. Adit meminta Weni untuk berhati-hati. Ia pun berjanji akan melindungi sebisa mungkin. Obrolan mereka berakhir ketika perjalanan sampai di kantin umum. Yang bersih. Mau ke dapur ya? Adit memperkenalkan Weni pada Bu Sekar dan berkata jika Weni akan mulai membantu urusan dapur di bawah perintah Bu Sekar. Mereka melenggang pergi ke dapur umum untuk menyiapkan makan siang. Bu Sekar menegaskan bahwa potongan sayur harus benar dan sesuai porsinya agar cukup untuk dimakan semua orang. Saat jam makan siang, Bella meminta jatah double di piringnya. Weni tak mau memberi lebih dan berkata jika semua napi mendapat jatah yang sama. Bu Sekar langsung menggantikan posisi Weni dan menambahkan 1 porsi lagi untuk Bella. Bu Sekar berbisik agar Weni tidak cari ribut di dalam penjara. Ia meminta Weni untuk ikut makan bersama napi lainnya. Weni mengambil piring saji dan menolak sayuran. Bu Sekar langsung ingat dengan Ratna, napi kesayangannya sendiri. Ratna juga tidak suka makan sayur sama seperti Weni. Bu Sekar sering mendengar cerita tentang kakak perempuannya Ratna yang juga tidak suka sayuran. Weni langsung berkata jika dirinya adalah kakak kandung Ratna. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada adiknya itu. Mengapa bisa Ratna meninggal padahal tak ada luka di sekujur tubuhnya? Bu Sekar langsung menarik tangan Weni dan membawa gadis itu ke area dapur. Hal itu menarik perhatian Bella yang selalu ingin tahu perihal kabar terbaru. Bu Sekar bercerita sambil berbisik pada Weni agar pembicaraan mereka berdua tidak didengar orang lain. Ia menuturkan jika Ratna mengaku dijebak oleh orang jahat. Di malam kejadian itu, Bu Sekar sempat melihat Ratna dibawa oleh petugas medis dalam kondisi tak sadarkan diri. Ia belum bisa menceritakan semuanya pada Weni. Ia berjanji akan mengatakan semuanya esok hari. Ia meminta Weni untuk membantu di dapur saat pagi buta sebelum para napi keluar dari selnya masing-masing. Sore harinya, Bella kembali berbuat onar. Ia merebut handuk baru milik Yeti yang dikirim oleh keluarganya. Jane membela Yeti dan berusaha mengusir Bella agar tidak merebut barang pribadi orang lain. Bella pun murka, namun Weni datang tepat waktu. Ia membawa sipir untuk melerai perkelahian itu. Yeti dan Jane sangat berterima kasih dengan kebaikan Weni. Jurnalis yang memiliki tubuh tinggi kekar itu mampu melawan kekuatan Bella yang lebih pendek darinya. Di penjara, hukum alam yang diandalkan. Siapa kuat, maka dialah yang akan menang. Di waktu yang sama, Bu Sekar masih bekerja membersihkan kantin sendirian. Ia mendengar ada suara seseorang yang menghampirinya. Saat menoleh ke belakang, tiba-tiba kepala Bu Sekar dibenturkan ke lantai oleh beberapa oknum penghuni lapas. Wanita tua itu mati tanpa perlawanan. Pagi harinya, Weni sudah kebingungan mencari Bu Sekar yang tak kunjung ke dapur. Ia mencari keberadaan Bu Sekar dan meminta Adit untuk membantunya. Lihat Bu Sekar nggak? Katanya Bu Sekar mau cerita pagi ini. Tapi tadi saya coba cari di ruang makan nggak ada. Di tempat lain, Yeti memberi uang suap untuk Farhan. Ia meminta agar Jane tetap berada satu sel dengan dirinya. Siang harinya, Weni bersama Yanti, Jane dan Yeti hendak pergi ke kantin untuk makan siang bersama. Mereka membicarakan tingkah Bella yang sok jagoan. Kini mereka tak takut lagi karena ada si Weni yang sigap melindungi. Weni tertegun melihat Bima melintas di depan mata. Napi itu menggunakan jepit rambut yang dibeli Weni untuk hadiah ulang tahun Ratna. Weni langsung menghampiri Bima dan bertanya di mana ia mendapatkan jepit rambut itu. Bima berteriak ketakutan sambil berlari kencang. Bima tuh menyimpan rahasia. Yanti berkata jika Bima sempat dimasukkan ke bangsal isolasi. Ajaibnya, wanita itu bisa selamat meski kejiwaannya terganggu. Weni penasaran dengan kasus Bima yang membuat dirinya dipenjara. Ternyata wanita parubaya itu pernah memutilasi jasad manusia. Mutilasi. Di tempat lain, Farhan menemui Pak Herman untuk melaporkan pekerjaannya.
Ia memberikan uang suap dari Yeti pada sang atasan karena tak mau terkena masalah. Pak Herman langsung murka dan berkata jika aturan di lapas mereka tidak cukup dibeli dengan uang sedikit. Tampaknya Pak Herman menginginkan sogokan yang lebih banyak lagi. Ia meminta Farhan untuk tetap menjalankan rencana dengan tambahan dosis akurat. Adit menemui Weni dan berkata jika ia belum menemukan Bu Sekar. Ia meminta Weni agar lebih berhati-hati karena situasi makin kacau dan mencurigakan. Berhati-hati ya. Keadaannya semakin kacau. Weni melenggang pergi saat melihat Bi Imah menari mengitari lorong. Ia mendekati wanita itu dan menyebut nama Ratna. Bi Imah yang ketakutan langsung menangis teringat nasib malang gadis tak bersalah itu. Ia bercerita jika Ratna sempat memberikan jepit rambut merah padanya. Mereka berpapasan dengan Bella di mana penguasa lapas itu langsung memukuli Ratna dan Bi Imah. Alih-alih menghukum Bella, Herman justru mengirim Ratna dan Bi Imah masuk ke bangsal isolasi. Mereka ditempatkan di kamar yang berbeda karena satu bangsal isolasi hanya muat untuk satu orang saja. Setelah itu, Bi Imah tak tahu lagi apa yang terjadi pada Ratna. Ia sendiri mendekam di bangsal isolasi tanpa bisa mengintip keluar pintu. Setelah mendengar cerita itu, Weni mengurung di sel penjara sambil menangis sampai malam. Suara keributan kembali terdengar. Bella sengaja menyeret rambut Jen keluar dari kamarnya. Yeti sangat murka dan marah besar. Pagi itu, ia menemui Farhan untuk meminta penjelasan. Ia sudah memberikan semua uang tabungan, namun Jen tetap pindah dari kamarnya. Farhan berbalik menghajar Yeti seraya berkata jika uang yang diberikan itu tidak cukup untuk merubah keputusan. Karena berani menyerang sipir, Yeti terpaksa dikurung di dalam bangsal isolasi. Baru duduk beberapa jam di sana, Yeti langsung depresi hingga melahap lengannya sendiri. Sipir datang untuk mengantarkan makanan, tapi naasnya Yeti menyerang sipir itu dan menggigitnya sampai lepas. Yeti langsung mati setelah mengerang kesakitan. Jasad Yeti pun langsung dikembalikan pada pihak keluarga. Weni dipanggil oleh Dr. Rusdiah untuk dimintai keterangan. Dr. Rusdiah berkata jika sikap kepahlawanan Weni membuat Yeti nekat menyerang sipir. Weni justru menyoroti berbagai penyimpangan yang terjadi di lapas Ratu Adil. Para napi banyak mendapatkan kekerasan seksual, transaksi ilegal, hingga semua orang ketakutan. Mereka hanya perlu tutup mata sampai kewarasannya menghilang. Weni heran bagaimana sang dokter bisa tenang padahal banyak kasus kematian yang janggal di lapas mereka itu. Bu dokter berkata jika ia hanya menjalankan tugas sesuai dengan sumpah profesi. Ia selalu bertekad untuk merubah tempat buruk menjadi yang lebih baik. Namun ternyata dunia tidak berjalan seperti yang dipikirkan. Weni kesal dengan sikap putus asa itu. Sebelum Weni pergi, dokter Rusdiah meminta gadis itu untuk lebih menjaga sikap. Jangan sampai kasus Yeti dirasakan oleh Weni dan masuk ke bangsal isolasi. Weni sama sekali tak peduli. Ia masih bersikeras untuk mengusut kejanggalan di lapas Ratu Adil. Apalagi Yeti langsung mati setelah berurusan dengan Bella. Ia yakin Bella memiliki andil yang sangat besar pada kematian napi di bangsal isolasi. Karena Adit tak punya akses untuk masuk bangsal isolasi, Weni terpaksa mencari cara sendiri agar ia bisa memasukinya. Di tempat lain, Pak Herman memanggil Bella untuk meneruskan perjanjian antara mereka berdua. Bella heran tugas apa lagi yang harus ia lakukan. Selama ini ia selalu patuh dan tunduk pada kemauan Pak Herman. Herman mengancam hendak menyakiti anak Bella jika wanita itu tak mau menurut. Ia memberi tugas baru untuk Bella guna menyerang napi yang terpilih. Farhan meminta Bella untuk kembali ke sel penjara. Di dalam sel itu terdapat samsak tinju yang biasa digunakan Bella untuk melatih otot tangannya. Ia menangis meratapi nasib sang buah hati yang fotonya masih tersimpan rapi. Tak disangka Pak Herman memberikan berkas dokumen Weni pada Bella.
Kini Bella harus menyerang napi baru itu yang tubuhnya lebih besar dari dirinya. Di waktu yang sama, Weni kembali mencari cara untuk masuk ke bangsal isolasi. Adit memperingatkan Weni tentang resiko yang harus ditanggung setelah memasuki bangsal itu. Tak hanya jadi gila, bahkan nyawa pun bisa melayang seketika. Weni mengaku tak takut dengan kematian. Ia masih ingat betul dengan hasil otopsi kematian Ratna yang diberikan oleh jaksa Saiman. Dari semua hasil otopsi, mereka selalu dinyatakan mati bundir. Meski begitu, jaksa Saiman mencium ada kejanggalan karena proses otopsi dilakukan dengan sangat tertutup tanpa bisa diintervensi dari pihak manapun. Weni bersikeras hendak masuk ke bangsal itu untuk membuktikan bahwa kematian yang terjadi bukan bundir. Saat jam makan siang, Weni menatap Bella dengan penuh kebencian dan Weni dan Bella bergulat hebat hingga terjadi kerusakan besar di kantin area. Kali ini Weni benar-benar tak selamat. Ia langsung dibawa ke bangsal isolasi untuk dikurung beberapa hari di sana. Weni langsung memeriksa setiap dinding yang hanya selebar 1 meter itu. Tak berselang lama, makanan masuk ke dalam kamar melalui lubang pintu. Tampaknya sipir penjara takut diserang seperti kasus Yeti dulu. Mereka bahkan tak berani membuka pintu. Weni pun menyantap sajian penjara yang memuakan itu. Ia makan bersama para tikus yang kelaparan hingga membuatnya muntah-muntah. Dalam kondisi lemah, Weni mulai mengalami delusi. Ia melihat sosok Ratna yang terduduk lemah di pojokan. Seketika itu, Weni terbangun setelah ketiduran karena lelah bertarung. Yanti masuk ke dalam bangsal dan berkata jika tidak banyak orang yang bisa menahan obat LSD sebanyak Weni. Ternyata Yanti dimasukkan ke dalam gabungan sindikat rahasia di lapas Ratu Adil. Ia bertugas untuk memastikan calon korban selanjutnya. Ia pun mengakui kekuatan Weni yang memang berada di atas rata-rata manusia biasa. Ia menyuntikkan obat penenang yang membuat Weni tenang dalam lamunan. Farhan langsung masuk ke bangsal itu dan membuka pakaian. Yanti sempat berkata banyak orang memesan organ manusia dari wanita muda. Jin dan Yeti ada 2 gadis yang harus dikorbankan untuk memenuhi permintaan para klien berduit tebal. Bimah pun terpaksa dibungkam agar tidak membeberkan segala rahasia di sana. Yanti dan Farhanlah pelakunya. Ia menegaskan bahwa semua itu dilakukan demi sebuah bisnis yang sangat menggiurkan. Yanti dan para pejabat bisa menjadi lebih kaya berkat organ dalam Ratna yang laris di pasaran. Setelah menjelaskan semua itu, Yanti hendak menyuntikkan racun ke tubuh Weni. Nasnya, Weni masih menyimpan tenaga yang besar untuk melawannya. Ia merebut suntikan itu dari Yanti dan menusukkan ke dada wanita itu. Saat Yanti terkapar, Weni berjalan tertatih melewati lorong gelap yang menjadi tempat peristirahan terakhir Ratna. Di tempat lain, Bu Dokter sibuk memisahkan organ dalam dari tubuh manusia. Mereka harus segera mengirim organ itu ke rumah sakit. Bella turut dimasukkan ke dalam daftar hitam dan dibius untuk menunggu giliran bedah. Untungnya gadis itu terbangun dan menyelamatkan diri. Ia tak menyangka jasad napi yang dijual organnya itu masih disimpan di dalam ruangan. Bella bergegas pergi sebelum tertangkap oleh para petugas. Di waktu yang sama, Pak Herman menikmati malamnya dengan minuman penghangat badan. Ia turut mengajak Farhan untuk menenggak kesuksesan hidup yang bergelimang harta haram. Minum. Tak berselang lama, 2 sipir penjaga melaporkan kejadian gawat darurat di mana Weni berhasil kabur dari bangsal isolasi. Bahkan Yanti ditemukan mati di bangsal Weni. Kebahagiaan Pak Herman langsung sirna. Ia mengancam hendak memecat semua jika tidak berhasil menangkap Weni malam itu juga. Farhan mengerahkan semua anak buahnya untuk pergi mencari Weni. Mereka dipantang pulang sebelum menemukan gadis itu. Setelah mereka berpencar, akhirnya Weni ditemukan hendak menerobos keluar gerbang. Farhan menemukan gadis itu dan berusaha menangkapnya. Weni tak selemah itu untuk dilumpuhkan, apalagi ada Bima yang senantiasa sigap membantu.
Dengan kekuatan penuh, Farhan mencekik leher Bi Ima hingga wanita itu mati di tangan. Pria itu berbalik ke arah Weni dan langsung mendaratkan pukulan tepat di kepala. Saat Weni tak berdaya, malaikat pencabut nyawa turun ke bumi untuk membunuh si Farhan. Wanita itu sudah kehilangan harapan apalagi melihat tubuh Bi Ima yang mati di depan mata. Adit berusaha menguatkan Weni dan berkata jika mereka harus melaporkan semua temuan itu ke Pak Saiman. Untuk mempersingkat waktu, mereka harus segera menelpon Pak Saiman di mana telepon itu ada di ruang Pak Herman dan di ruang Bu Rusdiah. Weni mengungkapkan jika selama ini Herman menjadi otak dari sindikat jual beli organ manusia. Semua yang mati di lapas itu sengaja dibunuh untuk memenuhi permintaan pelanggan mereka. Adit sama sekali tak menyangka jika atasannya bisa melakukan hal itu. Ia terpaksa membawa Weni ke ruang Bu Rusdiah yang masih belum terlibat. Nasnya, Pak Herman memergoki mereka berdua dan langsung menghajar Adit. Weni lari kalang kabut dan meninggalkan Adit yang tak sadarkan diri. Di waktu yang sama, Bella yang cerdik mencuri kunci sel penjara dan membebaskan semua teman-temannya. Weni sudah berada di ruang dokter Bu Rusdiah dengan kondisi tubuh penuh luka. Ia langsung mengungkapkan pekerjaan kotor para petugas yang bekerja sama dengan napi di tahanan. Yanti adalah orang yang menyuntik mati para tahanan di bangsal isolasi. Weni memohon pada Dr. Rus untuk segera melaporkan tindak kejahatan di lapas itu. Weni langsung menuju ke meja telepon untuk menghubungi Pak Saiman. Dr. Rus ikut panik dan membuatkan minuman hangat. Sembari menunggu telepon terhubung, Dr. Rus meminta Weni untuk minum dulu. Naasnya, minuman itu sudah dicampur obat bius yang membuat Weni tak sadarkan diri. Tak disangka, Dr. Rus termasuk satu dari anggota sindikat gelap. Adit tersadar setelah pingsan beberapa jam. Ia melenggang pergi untuk mencari keberadaan Weni. Gadis itu sudah disembunyikan oleh Rusdiah di ruang gelap dan rahasia. Weni masih bersikap baik dan meminta Dr. Rus untuk melarikan diri. Pak Herman turut berdiri di samping Dr. Rus sembari memastikan kondisi napi wanita itu. Ternyata Dr. Rus adalah istri Pak Herman yang selama ini selalu menutupi bisnis gelapnya dan membersihkan nama suaminya dari penyalahgunaan kekuasaan. Dan semua kan hanya karena duit. Kenapa tidak? Dr. Rus mengaku bahwa Ratna adalah satu napi terbaik yang membawa keuntungan besar. Ia sudah mengetahui asal-usul Weni yang merupakan kakak kandung Ratna. Ia yang menugaskan Yanti untuk menyuntik mati Weni di bangsal isolasi. Ia berjanji Weni akan menjadi korban terakhir sekaligus penutup bisnis gelap itu asalkan Weni mau menurut. Santai. Pak Herman berjalan keluar untuk memeriksa listrik gedung yang mati. Adit menyerang Pak Herman, sementara Weni berusaha untuk bangkit dan melumpuhkan Dr. Rus. Dalam kondisi sekarat, Dr. Rus mulai melihat sosok bayangan para korban yang sengaja dicuri organ dalamnya. Ledakan konsleting memunculkan letupan api di ruangan itu. Dr. Rus masih dibayangi wajah para korban yang menuntut balas. Api yang membakar dengan cepat menyebar ke seluruh lapas Ratu Adil. Pertempuran antara napi dan polisi menjadi adegan epik di akhir film. Naasnya, hampir semua napi berhasil dibekukan. Adit berusaha melindungi Weni dan membawa gadis itu keluar dari neraka dunia. Beberapa bulan kemudian, Weni mengunjungi makam Ratna bersama Adit. Ia bisa merasakan jika arwah Ratna kini bisa pergi dengan tenang. Sembari berjalan pulang, Adit menuturkan jika bangsal isolasi di Ratu Lapas Adil sudah ditutup. Sementara Dr. Rusdiah dinyatakan menderita gangguan mental hingga mendekam di rumah sakit jiwa. Weni dan Adit berkunjung ke lapas untuk menemui Bella. Ternyata mereka membawa putri kecil Bella yang sudah belasan tahun tak bertemu. Weni sampai menangis haru melihat sisi keibuan dari sosok napi yang terkenal paling bengis di penjara. Weni bersumpah akan menuliskan kisahnya selama terkurung di penjara agar semua orang tahu bahwa dunia memang sebercanda itu. Ia berjanji akan memberikan buku itu untuk Adit sebagai orang pertama yang bisa membacanya.
Setelah kondisi lapas membaik, muncul seorang pria bersiasat untuk menguasai penjara. Ia berkata di telepon jika Herman dan Rus berhasil disingkirkan. Ia berkata akan membuka bangsal isolasi secara diam-diam untuk meneruskan bisnis menggiurkan itu. Tak disangka, pria yang lebih bejat dari Herman adalah Pak Jaksa Hakim Saiman. Para napi yang kini bahagia tak lama lagi akan menghadapi mimpi paling buruk dalam hidup mereka. Dan film pun berakhir. Dengan premis horor yang cukup menarik, film ini berhasil membangkitkan kengerian dari lorong penjara yang gelap dan penuh misteri. Permasalahan dalam sel penjara menjadi daya tarik yang unik di mana tak banyak orang tahu bagaimana para napi menjalani kehidupan di sana. Film ini menggunakan lokasi syuting di Kebumen, tepatnya di Benteng Van der Wijk Gombong. Benteng megah peninggalan Belanda itu berhasil disulap menjadi set penjara terpencil yang mencekam dan terkesan berbahaya. Beberapa adegan gore dan aksi pergulatan menjadi yang paling ditunggu dalam film ini. Teknik pengambilan gambar sinematik dan tone warna yang mendukung turut menambah ketegangan yang mencekam. Dengan kadar eksploitasi film Woman in Prison, film ini berhasil memenuhi ekspektasi meski perlu banyak perbaikan sana-sini. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.